Baiklah, pada saat ini saya akan membagikan cerita saya tentang apa sih manfaat yang didapatkan setelah mengikuti kegiatan PSU yang telah dilaksanakan oleh Universitas Amikom Yogyakarta. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tiara Junisa Kristina Tinggogoy. Saya berasal dari Prodi Hubungan Internasional angkatan 2021. Baiklah, di sini saya akan menceritakan tentang bagaimana sih PSU itu, manfaat yang didapatkan pada saat mengikuti PSU itu apa saja. Saya pribadi mendapatkan banyak sekali manfaat dari kegiatan ini. Manfaat yang paling saya ingat, yang paling saya sampai saat ini masih saya tanamkan di dalam diri saya, di mana dalam PSU ini saya diajarkan untuk goal setting atau merencanakan masa depan saya yang bahkan sebelumnya saya sendiri tidak terpikirkan akan hal tersebut. Di sini di dalam kegiatan ini saya diminta menulis kurang lebih 9 poin. Dalam 9 poin itu apa saja sih yang 9 poin yang saya inginkan, apa saja sih 9 poin yang pada saat ini menjadi target utama dalam kehidupan saya. Nah, dari 9 poin itu menyusut sampai pada titik satu poin yang menurut saya itu merupakan poin terpenting, goals terpenting yang harus saya capai dalam hidup saya, yang dalam artinya di sini dari saya yang sebelumnya sama sekali tidak tahu apa sih yang harus saya lakukan ke depannya, tiba-tiba mendapatkan gambaran seperti, oh, mulai sekarang saya harus melakukan ini karena saya memiliki keinginan ini. Salah satu manfaat yang saya temukan itu. Manfaat yang lainnya juga, saya diajak untuk kembali ke masa lalu, datang ke masa sekarang, dan datang ke masa depan. Saya diajak mengenang masa-masa di mana saya sedang down, sedang tidak berada dalam titik terbaik di hidup saya. Diajak ke sana untuk mengingat kembali kenapa saya bisa sampai di titik saat ini, kenapa saya bisa menjadi diri saya yang sekarang. Dari itu saya diajak untuk mengingat kembali bahwa saya tidak boleh menyerah karena saya telah melakukan apa yang saya telah memperjuangkan, apa yang telah saya lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Ada satu hari, menurut saya hari itu hari terpenting, di mana di situ ditanyakan apakah saya saat itu sedang memiliki masalah, sedang bertentangan dengan seseorang. Dan di situ saya disuruh untuk menuliskan di selembar kertas, menggambarkan lebih tepatnya di selembar kertas, saya sedang memiliki masalah apa, dengan siapa, tepatnya di mana masalah tersebut terjadi, dan juga kenapa sih sampai masalah itu bisa terjadi. Di situ saya diajak untuk kembali merenungkan sebenarnya kenapa sih bisa sampai saya dan orang saya tersebut yang kebetulan adalah sahabat saya sendiri, kenapa sih kita bisa bertentangan pada saat itu. Nah, mulai dari situ saya menggambarkan, saya menuliskan
kejadian di hari itu seperti apa, hingga saya bisa berada dalam situasi yang bisa dibilang perang dingin bersama sahabat saya. Sampai pada saat kegiatan PSU tersebut sebenarnya saya dan sahabat saya itu masih dalam keadaan perang dingin. Di situ saya menceritakan semua yang bisa dibilang sampai membuat saya dan sahabat saya tersebut ada di dalam situasi yang bisa dibilang perang dingin. Nah, di situ posisinya saya sudah di Jogja dan sahabat saya masih di kampung di tempat saya tinggal. Di situ ditanya, apakah saya bersedia mengambil inisiasi agar hubungan yang kami jalin yang sudah dari lama itu bisa terhubung kembali. Sebenarnya saya sempat ragu karena ya saya orangnya egonya cukup tinggi. Makanya pada saat itu saya sempat berpikir beberapa saat. Baru setelah itu saya menjawab, saya bersedia mengambil inisiasi untuk agar supaya hubungan kami kembali terjalin. Dan pada saat itu saya benar-benar mengambil inisiasi mengikuti petunjuk yang sudah ditunjukkan. Saya benar-benar menghubungi sahabat saya itu dan saya menjelaskan kejadian yang saat itu. Saya bercerita dengan dia, saya bercerita lewat telepon. Nah, sampai puji Tuhan pada saat ini saya dan sahabat saya tersebut sudah kembali bercerita seperti biasa, dan hubungan kami puji Tuhan sudah sangat membaik dan sudah kembali, yang bisa dibilang sudah kembali seperti semula. Nah, dari masalah itu saya ditanya pelajaran apa yang dapat diambil dari masalah tersebut. Dan puji Tuhannya lagi saya dapat menuliskan apa pelajaran yang dapat diambil dan apa yang harus diperbaiki dari diri saya karena adanya masalah tersebut. Di situ saya menyadari kalau memang saya membutuhkan sahabat saya ini dalam kehidupan saya sehari-hari. Jadi saya harus mengurangi ego, mengurangi rasa gengsi saya agar saya bisa mengatasi masalah-masalah yang ada ke depannya. Saya juga mengingat suatu hari di PSU, kalau tidak salah hari yang kedua, di situ temanya kita diajarkan untuk membangun sikap mental yang positif. Di situ ditanya keinginan dan kebutuhan. Apa keinginan saya saat itu dan apa yang menjadi kebutuhan saya saat itu. Saya tergantung orang yang sulit untuk menentukan sesuatu, tapi karena suasana pada saat itu rileks, ditenangkan, diberi petunjuk, ya saya mendapatkan manfaat. Dan saat itu saya tiba-tiba bisa menentukan apa yang saya butuhkan dan apa yang saya inginkan. Pada saat disuruh menuliskan apa hal yang saya inginkan dan apa hal yang saya butuhkan, saya berhasil menuliskan kedua hal tersebut. Saya juga berhasil menuliskan pikiran-pikiran positif saya yang diminta. Saya ditanya keadaan saat ini bagaimana, diminta menuliskan keadaan mental lebih sepertinya menurut yang saya tangkap. Perasaan saya saat ini bagaimana, apakah saya bahagia berada di tempat saya yang sekarang, apakah saya merasa senang,
dan saya menuliskan semua itu di selembar kertas yang diminta untuk dituliskan. Saya juga saat itu ditanyakan kalau boleh meminta satu hal, apa yang akan saya minta. Dan banyak hal-hal emosional yang saya tuliskan yang sampai bisa membuat saya menangis pada saat itu. Saya juga diminta untuk menuliskan satu kata-kata yang selama ini menjadi pegangan hidup saya, yang membuat saya termotivasi kenapa saya bisa sampai berada di titik saya sekarang ini. Kata-kata itu saya ambil dari Twitter. Kebetulan saya orang yang aktif di Twitter. Waktu saya lagi scrolling Twitter, tiba-tiba ada satu quotes yang lewat yang bunyinya "Impossible is just an opinion". Dari situ saya menetapkan kata-kata quotes tersebut sebagai pegangan saya karena saya suka dengan kata-katanya. Artinya juga dia bisa menguatkan saya untuk saya bisa, kalau saya berpikir itu tidak akan terjadi, saya berpikir itu impossible, itu hanya di pikiran saya. Kalau saya berniat untuk melakukannya, saya pasti bisa melakukannya. Jadi dari yang saya jelaskan tadi, manfaat yang saya dapat dari PSU ini, untuk poin yang pertama, saya bisa mengetahui apa sih yang akan saya lakukan ke depannya. Saya bisa setting goals. Saya bisa berani untuk menyebutkan apa yang harus saya capai ke depannya. Dari apa yang saya sudah tulis di setting goals itu, saya bisa melakukan proses-proses apa yang harus saya lakukan dari sekarang supaya saya bisa mencapai goals tersebut. Manfaat yang paling besar yang saya rasakan ialah puji Tuhan, saat ini hubungan saya dan sahabat saya yang sudah saya sebutkan tadi sudah sangat-sangat baik, dan saya bersyukur sekali karena PSU ini, karena pada saat itu saya disuruh untuk apakah saya berani berinisiasi untuk menghubungi orang tersebut duluan, dan saya mengatakan ya, saya menghubunginya. Kalau mungkin tidak ada PSU ini dan saya belum menghubunginya, saya belum meminta maaf, mungkin sampai saat ini saya dan sahabat saya masih dalam keadaan yang seperti dahulu, masih dalam keadaan yang perang dingin. Yang paling saya syukuri di saat kegiatan PSU itu adalah kejadian tersebut. Demikian cerita PSU dari saya. Saya mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.